Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Gula Muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada hari ini, pada hari Rabu, hari keempat Oktav Natal ini sahabatku, bersama-sama gereja kita memperingati Pesta Kanak-Kanak Suci. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 18. Mari sahabatku, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Gula Muda dan saudara-saudaraku, sungguh rencana Tuhan dalam kehidupan manusia begitu luar biasa sahabatku. Banyak peristiwa yang menurut nalar tidak mungkin, namun karena kita mengimani kehendak Tuhan, maka menjadi mungkin sahabatku. Sungguh, rencana kehendak Tuhan jauh di atas perhitungan kita manusia sahabatku. Persis dengan kisah orang Majus di sini sahabatku yang terkasih, dan juga Yusuf loh. Karena mereka mendengarkan kehendak Allah, maka kanak-kanak Yesus yang baru dilahirkan terselamatkan dari ancaman dan pembunuhan Herodes sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dalam kondisi terancam oleh Herodes yang juga berniat membunuh Yesus, orang-orang Majus dalam perjalanan pulang tidak mau mengikuti kehendak Herodes, melainkan kehendak Allah sahabatku. Sungguh tidak kembalinya orang Majus kepada Herodes tidak menyurutkannya untuk mencari Yesus sahabatku. Karena kejahatannya dan untuk mencapai tujuannya, maka Herodes membunuh semua anak di bawah 2 tahun sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dalam situasi ini pula Yusuf segera menaati kehendak Allah dan membawa Yesus ke Mesir sahabatku. Keselamatan terjadi karena Yusuf mendengarkan kehendak Allah. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kehidupan kita semuanya senantiasa diselimuti aneka masalah dan persoalan yang memang menjadi bagian dari proses keselamatan sahabatku. Rintangan yang silih berganti dalam hidup kita, dalam aneka model dan bentuk, bisa juga menggoncangkan kemanusiaan kita untuk tidak percaya lagi kepada kehendak Allah sahabatku. Sungguh dari pengalaman-pengalaman orang-orang Majus yang adalah cerdik, pandai, dan meniru Santo Yusuf yang rendah hati, kita juga belajar untuk percaya kepada Allah sesungguhnya sahabatku.
Keselamatan Allah terjadi karena kita percaya dan melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita, sahabatku. Iman yang diwujudkan dalam perbuatan itulah jalan keselamatan dan jalan kekudusan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, dalam aneka persoalan seringkali kami tidak mampu mendengarkan suara-Mu. Didiklah kami untuk menjadi murid-murid Yesus yang siap mendengarkan kehendak-Mu, Tuhan, dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar dan kita berefleksi sahabatku. Sahabatku yang terkasih, sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.